Hai semua, selamat malam. Terima kasih karena sudi untuk mendengarkan rancangan Tinsomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita yang seram dan misteri yang saya dapat dari mana-mana saja. Jadi dalam jangka masa 10 hingga 30 menit ini, Anda dinasihatkan supaya memakai earphone, headphone, atau apa-apa saja stereo speaker untuk penghayatan penuh. Sekiranya Anda mempunyai cerita seram dan misteri yang membelenggu hidup dan Anda ingin saya bacakan, kirimkan cerita Anda ke alamat email tinsomnia1111 tinsomnia1111 @gmail.com. Semoga Anda dapat tidur lena di buai misteri dunia. Cengkeraman Kaki Besar, ditulis oleh Robert Isai. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi kehilangan harapan dalam hidup. Setengah orang dapat keluar dari keterpurukan itu. Namun, bagi orang yang tidak kuat iman, mereka mungkin akan mengambil jalan singkat dengan menamatkan riwayat. Baru-baru ini, hal itu terjadi kepada saya. Mujur, saya rasa sekarang ini saya menemukan tempat yang sesuai untuk berkongsi cerita. Harap Anda semua sudi mendengarlah ya. Hai semua, perkenalkan, nama saya Robert Isai. Saya orang Sabah dan berasal dari sebuah perkampungan di Tuaran. Kisah ini masih membekas di ingatan saya dan berlaku dalam sebulan lepas. Waktu itu, saya mempunyai seorang pacar bernama Alicia. Sudah kira-kira 3 tahun kami kenal. Namun, pacar saya telah mengkhianati saya 3 hari sebelum saya berjanji untuk mengikat pertunangan dengannya. Sejujurnya, air mata saya jatuh berlinangan saat saya teringat akan percintaan kami yang sekarang tinggal kenangan. Hati saya remuk redam setelah menerima panggilan telepon dari si dia yang tegar memutuskan hubungan kami dengan kejam. Meskipun demikian, tidak terlintas di hati saya masa itu untuk menamatkan riwayat saya, karena saya tahu itu salah di sisi agama. Waktu itu hari Kamis, 4 hari bulan Ogos 2022, jam 9.30 pagi selepas saya sarapan pagi. Oleh karena saya terlampau sedih dan marah pada ketika itu, saya pun berhasrat untuk meninggalkan rumah saya dan pergi, entah kemana. Saya juga jenis orang yang tidak ramai kawan, menyebabkan tidak ada tempat rasanya bagi saya untuk meluahkan perasaan. Jadi keesokan paginya saya memulakan langkah saya untuk ke destinasi yang saya sendiri pun belum tahu lagi. Asalkan saya dapat keluar dari daerah ini, jauh daripada keluarga dan kawan-kawan saya. Itu saja yang saya pikirkan waktu itu. Semoga saja saya dapat membuang kesedihan dan kemarahan di hati ini. Berbekalkan sedikit duit, 1 beg sikut yang mengandungi beberapa pasang pakaian dan keperluan lain, saya pun keluar dari rumah dengan berjalan kaki saja.
Kalau boleh, saya memang mau naik kendaraan awam. Namun, saya hanyalah seorang yang bekerja makan gaji hari. Takut-takut nanti duit tidak cukup untuk sesuap nasi. Di pertengahan jalan, saya sempat membeli bekal makanan untuk malam ini, yaitu sebungkus nasi lemak dengan telur mata dan sebotol air mineral. Sekali-sekala untuk melepas penat lelah, saya singgah sebentar di perhentian bas atau di tempat-tempat berpenghawa dingin. Akhirnya saya sampai di sebuah motel murah, sekitar jam 7.15 menit malam. Setelah berurusan di kaunter, saya pun mendapat satu bilik untuk berteduh malam itu. Motel ini tidak tinggi dan kecil saja. Jadi, saya dapat bilik nomor 16 di tingkat 3. Dengan sangat letih, saya membersihkan diri, makan, dan terus tidur di bilik motel itu. Pada malam yang malang itulah saya diganggu. Agaknya sebab terlalu penat, saya terlupa untuk berdoa sebelum tidur. Entah sudah jam berapa tengah malam itu, tiba-tiba saya rasa sesak nafas. Saya coba untuk memusingkan badan saya ke kiri dan kanan. Namun saya rasa badan saya tertahan oleh dua buah kaki yang besar. Apabila mata saya terbuka, saya ternampak refleksi sesuatu yang terhasil daripada cahaya lampu kecil dekat katil saya. Alangkah takutnya saya apabila saya ternampak satu makhluk besar berkaki 3, tinggi lampai sampai ke siling. Makhluk itu mengangkangi tubuh saya dengan dua kaki besarnya, sementara satu lagi kakinya memijak mulut saya. Entah kekuatan dari mana yang saya dapat. Setelah bergasak dengan jin itu, saya berjaya melepaskan tangan kanan saya dari cengkaman kakinya. Nasib baiklah saya sempat keluarkan rosary saya, yang selalu saya bawa pergi kemana-mana untuk saat-saat tak terduga. Terus saya mengambil rosary yang ada di tepi sebelah kanan bantal saya. Pada saat saya membuat tanda salib untuk berdoa, tiba-tiba makhluk itu gaib di depan mata saya. Dengan penuh syukur, saya memuji Tuhan pada malam itu dan berdoa untuk sambung tidur sampai ke pagi. Esok paginya, saya bangun dan nekat untuk menamatkan saja pengembaraan ini. Semua rasa sedih dan marah saya setidaknya terubat oleh pengalaman yang mengerikan itu. Walaupun saya menang karena Tuhan malam semalam, saya tetap rasa takut untuk tinggal sendirian di bilik hotel sekarang. Setibanya di rumah, orang-orang rumah menanyakan keberadaan saya semalam. Saya hanya menjawab mereka dengan berkata, saya tidur di rumah kawan semalam